Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Perdoski Pusat, Dr. Yulianto, juga Satgas COVID-19 Perdoski, Dr. Andreas, host Satgas COVID, Dr. Poppy, dan co-host Satgas COVID, Dr. Helen. Topik hari ini yaitu Achieve Two Things at Once, Prevention COVID-19 and Beat the Aging. Sedangkan susunan acara, yaitu acara akan dimulai jam 2.30 selama 5 menit dengan pembukaan oleh saya sendiri. Kemudian 5 menit akan ada sambutan Dr. Fajar Waskita, SPKK, konsultan MKes FINSDIVI FADV, bidang 1 pengurus pusat Perdoski. Jam 2.20 sampai jam 3, yaitu akan diisi dengan narasumber pertama, Dr. Budi Antariksa, spesialis paru konsultan PhD, dengan topik Update in COVID-19. Jam 3 sampai jam 3.20, narasumber yang kedua, yaitu Dr. Niputu Susari Widyaningsih, spesialis kulit dan kelamin FINSDIVI FADV, lalu dilanjutkan diskusi 35 menit, dan 5 menit kemudian adalah kesimpulan dan penutup. Peraturan bagi para peserta webinar, yang pertama bahwa seluruh peserta akan di-mute pada saat masuk webinar. Untuk mengajukan pertanyaan pada panelis, gunakanlah kolom Q&A yang ada di sisi bawah layar. Pertanyaan dapat diajukan yaitu sejak presentasi dimulai dengan format pertanyaan, nama panelis, kemudian pertanyaan. Contohnya, misalnya ditujukan Dr. Budi, bagaimana sih terapi COVID-19 yang terbaru? Susunan acara tadi sudah. Sebagai pembicara pertama, Dr. Budi Antariksa, spesialis paru konsultan PhD, dia telah menyelesaikan sekolah dokter umum yaitu di FKUI Jakarta. Kemudian tahun 96 dia masuk spesialis paru di FKUI dan dia mendapatkan beasiswa di Jepang. Tahun 2004 lulus sebagai dokter spesialis paru Fakultas Kedokteran UI Jakarta. Status pekerjaan yaitu staf Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FK Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Persahabatan. Organisasi banyak yang diikuti yaitu Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang DKI Jakarta selama 2 periode, kemudian Ketua Bidang Pembinaan Profesi dan Kesejahteraan PDPI Pusat 2009 sampai 2016, sebagai anggota Yayasan Asma Bidang Kesehatan, Dewan Asma Indonesia, Komnas Anti Merokok, sebagai anggota Tim Dokter Menteri 2010 sampai 2012, kemudian diangkat sebagai anggota Tim Dokter Kepresidenan 2014 sampai dengan sekarang. Anggota Kolegium Paru 2017 sampai sekarang, dan anggota MPPK ID 2019 sampai sekarang. Sebagai kurikulum vitae, Dr. Niputu Susari Widyaningsih, SPKK, FINSDIVI FADV, dia telah menyelesaikan lulus dokter umum, yaitu tahun 95, di Universitas Erlangga, kemudian tahun 2005 menyelesaikan spesialis kulit dan kelamin di Universitas Erlangga juga. Pengalaman kerja, dia PTT 3 tahun di Tembok Dukuh Surabaya, kemudian tahun 2006 sampai sekarang sebagai Direktur Utama Klinik Surabaya Skin Center, kemudian dia bekerja di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, mulai tahun 2007 sebagai dokter kulit dan kelamin, lalu 2009 sebagai Ketua Bagian Divisi Kulit dan Kelamin, 2014 sampai 2019 sebagai Sekretaris Komite Medik
dan 2019 sampai sekarang sebagai Wadir Pelayanan Medik. Pengalaman kerja sebagai kelompok studi dermatologi laser Indonesia 2018 sampai 2014 sebagai sekretaris 2, tahun 2014 sampai 2017 sebagai sekretaris 1, dan 2017 sampai sekarang sebagai wakil ketua kelompok studi dermatologi laser Indonesia. 2017 sampai sekarang dia sebagai instruktur botok lensa. Lalu 2014 sampai 2017 sebagai Sekretaris 1 Perdoski Cabang Surabaya. Organisasi yang diikutin yaitu sebagai organisasi IDI, Perdoski, Kelompok Studi Laser Indonesia, Kelompok Studi Kosmetik Indonesia, dan sebagai member AAD atau American Academy of Dermatology. Acara ini atau webinar pada siang hari ini disponsori oleh PT Veron Indonesia, di mana kita tahu bahwa PT Veron ini mempunyai seloksi AA yang mengandung ada vitamin C, vitamin E, lipoic acid, yang mana bisa digunakan sebagai menghambat virus corona ini karena dia akan meningkatkan antibodi kita. Waktunya mungkin sudah ya Mbak ya? Iya Dok. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan Dr. Fajar Waskito, spesialis kulit dan kelamin konsultan, MKes, FINSDIVI, FADV, sebagai bidang 1 pengurus pusat Perdoski. Waktu kami persilahkan, Dok. Baik. Terima kasih Dr. Sri Eliani yang sudah memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk semua. Sejawat yang saya hormati dan saya sayangi, perkenankanlah saya mewakili pengurus pusat Perdoski menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Satgas COVID-19 dan terima kasih kepada Veron yang sudah membantu dalam acara siang hari ini. Sahabat sekalian, saya mengucapkan selamat bergabung di webinar Perdoski ke-9 pada hari Senin 11 Mei 2020 tetap dengan tema adalah COVID-19. Sejawat sekalian, sampai hari ini suasana pandemi masih tetap kita rasakan. Mudah-mudahan suasana yang tidak normal ini akan segera berakhir. Walaupun demikian, selama suasana pandemik ini, sebagai sebuah organisasi profesi dan sebagai individu dalam organisasi profesi, tentu tidak boleh berhenti di dalam pengembangan atau di dalam reminding pengetahuan keprofesian. Tentu salah satunya adalah penyelenggaraan seminar atau workshop online. Bahkan semestinya dengan kondisi ini sebaiknya lah kita mampu mengembangkan nilai positif, baik dalam berkehidupan organisasi, berkehidupan keprofesian, dan berkehidupan sosial kemasyarakatan. Sahabat sekalian yang saya hormati, seperti disampaikan oleh Dr. Sri Eliani tadi, bahwa topik pada webinar Perdoski ke-9 ini adalah Achieve Two Things at Once. Dengan subtema adalah Prevention COVID-19 and Beat the Aging. Dan ada dua narasumber, yang pertama Dr. Budi Antariksa, SPPK, PhD, seorang dokter spesialis paru staf di UI,
yang akan menyampaikan presentasi dengan judul Update in COVID-19. Kemudian yang nomor 2 adalah Dr. Niputu Susari Widyaningsih, SPKK FINSDIV FADV, seorang putri kelahiran Singaraja dan lulus alumnus FK UNER. Seorang penggemar olahraga lari, penggemar goes, dan penghobi baca akan menyampaikan presentasi dengan judul Preventing COVID-19 and Maintaining Skin Health at Once. Sekali lagi, terima kasih Dr. Sri Eliani. Mudah-mudahan bisa memandu acara ini dengan lancar, acara ini berjalan dengan penuh manfaat. Pejabat sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan webinar kali ini mampu membuka cakrawala baru tentang COVID-19 dan perawatan kulit agar tetap sehat selama pandemi COVID-19 ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi maupun atas nama pengurus Pusat Perdoski dan Satgas COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Sri Eliani. Terima kasih Dr. Fajar Waskito, spesialis kulit dan kelamin konsultan MKes yang telah memberikan sambutan. Untuk waktu selanjutnya, yaitu untuk Dr. Budi Antariksa, spesialis paru konsultan PhD, di mana saat ini dengan adanya COVID bahwa spesialis paru ini sangat dibutuhkan sekali di dalam pemeriksaan dan tata laksana di dalam terapi pada COVID. Untuk itu waktu saya aturkan adalah 20 menit, Dr. Budi Antariksa. Baik, baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas undangannya untuk memberikan presentasi tentang COVID-19. Baik, saya mulai dengan slide yang kedua. Mohon slide. Ya, ini awalnya adalah coronavirus itu dilaporkan dari kasus pneumonia di Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019 yang diidentifikasi sebagai novel beta coronavirus. Pertama kali virus ini disebut dengan 2019 nCoV atau novel coronavirus. Lalu pada tanggal 11 Februari 2020, WHO memberi nama penyakitnya menjadi coronavirus disease 2019 atau disebutnya COVID-19. Dan nama virusnya adalah SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 diklasifikasikan pada genus beta coronavirus. Coronavirus sendiri itu ada yang alpha, beta, delta, dan gamma. Dan ini termasuk adalah yang beta. Sekuen genom dari SARS-CoV diketahui hampir mirip dengan SARS-CoV-2 dan MERS-CoV. Slide. Dari epidemiologi, pada akhir ini itu di kasus global sudah 3 juta orang, 818.655 sudah terkonfirmasi sebagai COVID-nya positif dan sekitar 264.808 orang itu meninggal. Dengan angka kematiannya adalah sekitar 6,93% dan sebanyak 185 negara terjangkit transmisi lokal. Mulai Afrika Selatan hingga sampai ke daerah Indonesia. Dan COVID di Indonesia, angka kematiannya agak lebih tinggi daripada angka kematian secara internasional atau dunia. Di sini kita dapatkan pada tanggal 3 Mei 2020 itu sekitar 11.192 yang positif coronavirus, 845 meninggal, dan 1.876 sembuh. Dengan angka ODP-nya itu masih sekitar 236.369
dan PDP-nya itu 23.130. ODP ini adalah orang dengan pemantauan, sedangkan PDP adalah pasien dalam pemantauan. Slide. Kita bicara tentang patogenesis dari si virus ini sendiri. Virus ini dia mempunyai tempat menempel lah, ya, permukaan virus yang bisa menempel pada host gitu ya, karena dia butuh host untuk hidupnya. Dan mereka di virus coronavirus ini dia punya protein S yang pada permukaan virus untuk mengikat reseptor ACE2, acetylcholine inhibitor 2, dan ini merupakan tempat permukaan untuk targetnya masuk. ACE2 ini sendiri ada di dalam tubuh kita dari mulai saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kemih, dan juga ada beberapa tempat yang lain, seperti di otak. Nah, dengan prinsipnya dari virus itu memang harus ada lock and key, ya. Lock and key, sehingga dia bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia mempunyai satu proses masuknya itu harus cocok antara yang dipakai dari virus sama yang ada di dalam host untuk dia tempat masuknya. Dan dia mempunyai transmembran serin protease tipe 2 yang menempel dan kemudian memotong reseptor ACE2. Pada proses ini protein S-nya akan teraktivasi dan reseptor ACE2 yang terpotong dan protein S yang aktif memfasilitasi virus masuk ke dalam sel tubuh kita. Lanjut. Nah, setelah dia masuk, yang paling menjadikan permasalahan adalah di samping dia menuju ke jantung juga dan juga menuju ke saluran napas. Bila di saluran napas itu adalah paling banyak S2-nya. Jadi populasi dari si virus ini sendiri di dalam saluran napas sangat banyak. Dan mereka masuk hingga ke dalam alveol. Jadi kita tahu kalau di dalam alveol itu adalah proses difusi. Difusi itu adalah pertukaran antara CO2 dengan O2. Sehingga dengan terjadinya proses inflamasi di daerah alveol, maka menyebabkan berbagai reaksi peradangan. Dan peradangannya bisa seperti peradangan yang terlalu berlebihan sehingga dia merusak alveol itu sendiri. Dia bisa terjadi fibrosis, dia bisa terjadi penebalan dari membran hialin, dia bisa menjadikan monositenya banyak, ya, dan sitokain-sitokainnya juga menuju ke sana, dan itu membuat kerusakan. Sehingga kebanyakan dari pasien-pasien dengan COVID itu akan merasakan sesak napas dan juga gangguan dari masuknya oksigen, sehingga saturasi oksigen juga rendah, dan akibatnya juga CO2 juga akan meningkat. Lanjut. Dan transmisinya untuk virus ini, penularannya bisa melalui proses langsung dan tidak langsung. Langsung ini diakibatkan oleh droplet atau percikan langsung dari orang yang mempunyai COVID-19 pada saat dia nanti berbicara atau batuk atau bersin, dan ini akan menyebabkan droplet itu bisa mengenai orang yang dekat, ya, dalam jarak 1-2 meter. Makanya dianjurkan untuk physical distancing atau social distancing supaya kita bisa menghindari droplet ini yang percikan langsungnya. Nah, yang tidak langsung, droplet ini bisa tumpah ke dalam permukaan benda. Umpamanya, dia lagi batuk, itu ada di daerah, dia tutup pakai tangan, terus tangannya nanti megang handle pintu, nanti orang lain yang mau masuk ke situ, ke ruangan situ, dia pegang lagi handle pintu itu, dia kenalah tangan dari orang lain, dan orang lain itu apabila dia mengusap-ngusap hidung atau mata,
itu akan mengakibatkan virus itu bisa masuk ke dalam tubuh si orang yang lain. Dan ini adalah droplet yang penularannya secara tidak langsung. Lanjut. Untuk diagnosisnya, kita perlukan ya seperti kita melakukan pemeriksaan pada orang yang sakit. Kita perlukan adalah anamnesis. Kita lihat gejala klinisnya, riwayat perjalanan penyakitnya, riwayat kontak dengan penderita COVID-19, dan riwayat bekerja atau berkunjung di area tempat yang ada kasus COVID-19. Lalu kita harus melakukan pemeriksaan fisis, kita lakukan pemeriksaan penunjang, bisa memeriksakan darah dengan pemeriksaan darah perifer lengkap dan diff count yang kita anjurkan. Radiologi kita anjurkan untuk fototoraks, atau kalau memang memungkinkan CT scan toraks, dan juga pemeriksaan RT-PCR atau swab. Itu bisa kita lakukan untuk pasien dengan kecurigaan ada COVID. Lalu gejala klinisnya yang utama biasanya di masa inkubasi sekitar 2-9 hari, atau rata-rata 5 hari kita bisa dapatkan demam. Ya. Demam biasanya di atas 38, terus ada nyeri kepala, nyeri otot. Kadang disertai dengan gangguan penciuman anosmia. Lalu juga ada penurunan pengecapan atau hipogesa, nyeri tenggorokan, batuk. Seringkali batuknya malah tidak berdahak atau batuk kering, namun tetap mengeluarkan dropletnya. Gangguan pernapasan, bisa terjadi sesak, kesulitan bernapas, dan gangguan gastrointestinal. Kadang-kala mereka ada nyeri perut dan juga ada diare. Lanjut. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan adalah fototoraks yang akan menunjukkan gambaran pneumonia. Atau kita lakukan CT scan toraks dengan tanpa kontras, menunjukkan gambaran dari ground glass opacity, opasitas di daerah ground glass. Lalu kita bisa lakukan RT-PCR, dan dari swab tenggorok ataupun aspirat kita bisa lihat saluran napas bawahnya. Ya. Darah perifer lengkap dapat ditemukan leukopenia ataupun juga normal leukositnya, atau kita dapatkan limfopenia. Ya. Untuk kimia darah bisa lakukan pemeriksaan fungsi hepar, fungsi ginjal, darah prokalsitonin, asam laktat, dan lain-lain yang diperlukan sesuai dengan indikasi. Pemeriksaan untuk RT-PCR dari SARS-CoV-2 bisa diambil bahan dari swab nasofaring atau orofaring, atau juga bisa kita ambil dari sputum, atau kita bisa ambil juga dari kurasan bronkus, atau kita sebutnya sebagai bronchoalveolar lavage. Cuman pemeriksaan bronchoalveolar lavage ini agak lebih complicated. Nah, ini adalah perbandingan rata-rata positivitas SARS-CoV-2 dari berbagai jenis spesimen klinik. Yang terbesar ke angka kepositifannya adalah bronchoalveolar lavage. Dan yang kedua adalah dari sputum. Ya. Yang ketiga dari swab nasal, dan biasanya digabung antara swab nasal dengan faring sekalian dilakukan dalam satu kesempatan. Jadi yang kita biasa lakukan, karena swab nasal dan swab faring ini lebih mudah, bisa dilakukan secara lebih mudah, maka biasanya yang akan dilakukan adalah swab nasal dan swab faring. Sputum pun sebenarnya bisa dilakukan, tapi beberapa orang dengan COVID, yang tadi saya katakan, dahaknya itu relatif sedikit sekali, sehingga sputumnya pun agak sulit untuk didapatkan. Feses sekitar 29%, untuk darah malah hanya 1%, urin 0%. Lanjut. Ini adalah gambaran dari ronsen paru orang dengan COVID. Jadi kalau dokter melihat gambaran ini, gambaran awannya yang putih itu lebih banyak pada sisi yang luar, yang lateral dan bilateral. Ya. Sedangkan sisi tengahnya itu lebih hitam. Ya.
sisi tengahnya itu lebih hitam. Yang dekat jantung, apakah dari sisi kanan dari jantung atau sebelah kiri dari jantung, itu lebih hitam. Jadi kalau dokter mendapatkan pasien dengan gambaran awan, infiltrat lah sebenarnya, di daerah yang bilateral, terutama dari sisi yang luar. Ya. Apakah dari bawah ke atas, atau dari lateral kanan atau lateral kiri, menuju ke tengah. Nah itu kemungkinannya adalah COVID. Lanjut. Nah, untuk CT scan, gambarannya yang ground glass itu seperti yang putih. Ya, ini perjalanan penyakit dari orang COVID, ya pertamanya sedikit sekali, lama-lama terjadi pelebaran dari gambaran putihnya itu, hingga hampir kalau di bawah itu memang lebih cenderung dia lebih banyak. Ya. Dan ini khas sekali untuk ground glass opacity yang kemungkinannya adalah COVID. Lanjut. Untuk pemeriksaan rutin, saat pasien datang, biasanya kita lakukan fototoraks, darah perifer lengkap, kimia darah lainnya yang tadi sudah disebutkan, ada fungsi hepar, ginjal, gula darah sewaktu atau elektrolit, prokalsitonin apabila kita curigai dengan bakterialis, dan biasanya ada leukositnya meningkat, walaupun yang utama atau yang sering kali pada orang COVID, leukositnya biasanya normal atau malah leukopeni. Lalu analisa gas darah bila pasiennya sesak, asam laktat, serum, dan CRP. CRP ini penting juga karena dia bisa melihat apakah dia ada infeksi atau tidak. Jadi biasanya kita bandingkan antara leukositnya nilainya normal atau dia leukopeni. Nanti kita lihat juga neutrofil dengan limfosit itu diperbandingkan, namanya neutrofil limfosit rasio. Nanti ada hitungannya, kalau dia rata-ratanya karena dia virus, dia leukopeni, neutrofilnya meningkat, limfositnya akan menurun. Jadi akan terjadi pembesaran dari angka perbandingan rasio antara neutrofil dengan limfosit. Lalu pemeriksaan EKG dianjurkan pada orang yang dengan hipertensi dan takikardi, rapid test antibody atau swab bisa dilakukan, dan CT scan toraks bila memungkinkan bila terdapat keraguan pada ronsen toraks. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari perjalanan infeksi dari COVID itu sendiri. Pada awal, pada onset yang pertama, yang awal-awal itu biasanya IgM masih belum terbentuk, tapi biasanya bisa kita dapatkan adalah PCR-nya, swab-nya. Ya. Lalu IgM terbentuk pada minggu kedua, pada hari minggu kedua, dia akan mulai terbentuk, dan IgG akan terbentuk pada minggu ketiganya, pada hari ke-14. Jadi kalau kita mau memeriksakan secara kedua-duanya IgM dan IgG, biasanya kita anjurkan pada minggu kedua. Pada hari ke-14 ini biasanya kita dapatkan, atau hari ke-15 atau ke-16. Gitu ya. Nah, untuk PCR, untuk IgM, dia akan menghilang pada minggu ke-3, hari ke-21, dan yang tersisa nanti adalah IgG saja. Nah, biasanya kalau kita dapatkan IgM positif, IgG negatif, itu adalah pertanda dia dalam infeksi yang pertama. Ya. Nanti kalau dua-duanya sudah terbentuk, IgM dan IgG, biasanya ini adalah akhir dari proses infeksinya. Nanti suatu ketika begitu IgM dia sudah negatif, dan IgG positif, itu adalah proses kesembuhannya. Ya. Nah, pada saat itu biasanya PCR pun juga sudah negatif. Pada saat dia IgM udah negatif, IgG positif, biasanya PCR udah negatif, itu kita sebut suatu proses sudah sembuh. Lanjut, kita masuk ke dalam definisi kasus. Definisi kasusnya membaginya kalau di Indonesia menjadi orang tanpa gejala, itu artinya orang yang tidak bergejala dan memiliki
risiko tertular dari orang yang positif COVID-19 atau orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Kontak erat itu seseorang yang kontak fisik atau berada satu ruangan dalam jarak 1 meter dengan kasus pasien dengan pneumonia positif COVID-19. Nah, ini kita bisa dapatkan pada petugas-petugas kesehatan yang di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar. Jadi betapa tingginya risiko dari petugas kesehatan kalau kita tidak membekalinya mereka dengan APD yang baik, karena mereka bisa tertular secara langsung. Atau orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus positif dalam 14 hari terakhir. Atau orang yang berpergian, tinggal 2 menit, Dok. Ya, orang yang berpergian bersama dalam radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut kendaraan dalam hari terakhir. Lanjut. Ini adalah definisi kasus orang dalam pemantauan, orang yang mengalami demam tapi dia tidak ada gambaran pneumonia. Lanjut. Ini adalah pasien dalam pengawasan, dia ada demam, ada riwayat gejala-gejalanya, dan juga dalam foto toraksnya ditemukan gambaran pneumonia. Lanjut. Pasien yang terkonfirmasi, inilah pasien dengan hasil pemeriksaan positif melalui pemeriksaan PCR. Jadi dia PCR-nya adalah positif, itu disebut sebagai pasien terkonfirmasi. Lalu dari definisi tadi, itu kita membaginya lagi menjadi yang tanpa gejala ataupun dengan yang ringan, gitu ya. Tanpa gejala ini kondisinya bisa ya seperti orang normal lah. Ya. Kalau yang ringan, dia kadang ada demam, ada batuk, tapi tidak ada pneumonia yang beratnya atau tanpa komorbid. Lanjut. Lalu derajat keparahan yang sedang, pasien yang remaja atau dewasa dengan pneumonia tetapi tidak ada tanda pneumonia berat dan tidak membutuhkan suplementasi oksigen, atau anak-anak dengan pneumonia tidak berat dengan keluhan batuk atau sulit bernapas atau tidak ada napas cepatnya. Lanjut. Ini untuk yang berat, bisa dibaca di sini ada respiratory rate-nya lebih dari 30 kali, distress pernapasannya berat, saturasi oksigennya turun, atau pasien anak dengan gejala yang disebutkan dalam slide ini. Lanjut. Nah, kalau yang kritis, maka pasien ini sudah masuk dalam gagal napas, ARDS, shock sepsis, dan mungkin ada multi-organ failure, biasanya akan masuk ke dalam ventilator atau ICU. Lanjut. Nah, ini adalah satu scoring untuk memperkirakan apakah pasien itu harus dicurigai atau sangat dicurigai sebagai COVID. Ini bisa kita lihat di sini apakah dia dalam CT-nya ada gambaran pneumonia atau dalam toraksnya, atau dia ada kontak, ya, ada demam, usianya lebih dari 44 tahun, lalu laki-laki itu mempunyai nilai 1, sedangkan perempuan tidak ada nilainya atau 0, dan juga ada temperatur yang meningkat, disertai juga gangguan dari pernapasan, ya. Dan NLR, ini yang namanya neutrophil lymphocyte ratio. Jadi perbandingan antara neutrophil dibandingkan limfosit itu di atas 5,8. Kalau semua skor ini adalah lebih dari 10, maka dia sangat diduga sebagai pasien COVID. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran viral respon yang awal. Ya. Itu dibagi menjadi stage 1, stage 2, stage 3 nanti masuk dalam host inflammatory response yang masuk dalam stage 3. Dan untuk pengobatannya bisa dilihat di bawah, ya, pengobatannya. Dan kalau sudah host inflammatory response, ini relatif kondisinya memang lebih jelek. Bisa dalam keadaan ARDS atau shock, atau dalam keadaan failure kardiak. Lanjut. Untuk tata laksana pasien terkonfirmasi, ya ini kalau dia tanpa gejala bisa diisolasi di mandiri di rumah selama 14 hari.
kita bisa berikan vitamin C, terus mengukur tubuhnya 2 kali pagi dan malam, dipantau melalui telepon oleh petugas FKTP, ya, dan kontrol 14 hari kemudian untuk pemantauan klinis di FKTP. Lalu untuk yang gejala ringan bisa isolasi mandiri di rumah, edukasi, bisa berikan juga vitamin C, lalu ada diberikan juga kloroquine atau hidrokloroquine, asitromisin. Hidrokloroquine pasangannya memang dengan asitromisin, yang keduanya bisa memutus rantai dari virus itu sendiri dan juga bersifat sebagai immunomodulator. Dan simptomatis bisa diberikan atau bisa diberikan juga antivirus, oseltamivir atau Avigan. Avigan belum ada di Indonesia, tapi kita biasanya berikan oseltamivir dan kontrol di FKTP selama 14 hari untuk pemantauan klinisnya. Sedangkan yang gejala sedang sama seperti tadi, tapi biasanya dianjurkan untuk dirawat dan biasanya untuk rawatannya di Wisma Atlet, ya, karena di situ bisa dirawat untuk diisolasi secara baik, gitu ya. Dan pengobatannya sama seperti yang di sebelumnya dan diberikan simptomatis paracetamol dan lain-lain. Lanjut, kalau gejala yang berat, mau nggak mau dia akan dirujuk ke rumah sakit rujukan dan diberikan pengobatan yang lebih lengkap lagi, ya. Dan obat suportif lainnya, pengobatan komorbid. Jadi kalau ada komorbid memang harus diperhatikan benar-benar. Apakah dia ada diabetes, ada jantung, ada masalah yang lain, ya. Dan monitor yang ketat agar tidak jatuh ke gagal napas yang memerlukan ventilator mekanik. Lanjut. Pasien yang belum terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi dengan COVID-19 itu termasuk pasien dengan hasil swabnya negatif atau orang dalam pemantauan atau pasien dalam pemantauan. Dan lanjut, kalau tanpa gejala sama sepertinya bisa diisolasi dalam rumah, ya, edukasi, vitamin C, lanjut. Gejala ringan sama seperti juga diisolasi di mandiri di rumah dan biasanya kita berikan asitromisin. Lalu pemeriksaan swab nasofaring hari pertama dan kedua, pemeriksaan hematologi lengkap di FKTP dan pemeriksaan yang disarankan terdiri dari hematologi rutin, hitung jenis leukosit dan laju darah. Lanjut, gejala sedang dan berat biasanya kita rujuk ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit atau rumah sakit rujukan dan diberikan tata laksana yang lebih daripada diisolasi di rumah tadi. Ya. Keterangan untuk anak dosis harap disesuaikan, vitamin C bisa diberikan dengan dosis tinggi sesuai dengan ketersediaan di fasilitas kesehatan. Asitromisin dan kloroquine fosfat pada beberapa kasus menyebabkan QT interval yang memanjang, kita harus hati-hati dengan jantungnya, terutama kalau dia punya hipertensi atau masalah jantung. Untuk gejala ringan, bila terdapat komorbid, terutama yang terkait jantung, sebaiknya pasien dirawat. Bila terdapat penyakit penyerta, dianjurkan tetap melanjutkan pengobatan yang rutin dikonsumsi, dan bila perlu dapat berkonsultasi pada dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis jantung. Untuk vitamin C bisa diberikan yang non-acidic 500 mg, 6-8 jam oral, tablet isap vitamin C 12 jam oral, ya, selama 30 hari, multivitamin yang mengandung vitamin C, ya, 1-2 tablet per 24 jam selama 30 hari, atau dianjurkan multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan zinc. Saya rasa di Seloxi ini ada kandungannya untuk C, B, E, dan zinc-nya. Nah, pasien akan dinyatakan sembuh apabila klinis perbaikan, swab tenggorok PCR 2 kali berturut-turut negatif dalam selang waktu 2 hari, dan bila ada komorbid yang belum stabil selama perawatan, maka pasien dinyatakan sembuh dapat dikeluarkan dari ruang isolasi, dipindahkan ke ruang non-isolasi. Lanjut. Ini pasien untuk dipulangkan, ya dinyatakan sudah sembuh dan komorbid teratasi dan stabil. Ya. Saya rasa itu, lanjut saja. Nah, ini untuk karantina diri sendiri atau isolasi. Ya. Isolasi apa yang harus dilakukan? Tetap di rumah dan dapat dikontak
membatasi pengunjung dan membuat daftar pengunjung, hindari pemakaian barang pribadi bersama, menggunakan masker, hindari transportasi umum dan tempat ramai. Tisu, pakaian habis pakai dimasukkan terpisah dari orang sehat, etika batuk dan bersin dengan tisu atau masker lalu cuci tangan, ruang terpisah, jarak minimal 1 meter dengan orang sehat, pembersihan barang di area karantina dengan desinfektan, dan menjaga ventilasi rumah yang baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Dokter. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Untuk pembicara selanjutnya, yaitu Dr. Niputu Susari Widyaningsih, spesialis kulit dan kelamin, FINSDIVI, FADV, yang akan membawakan yaitu Preventing COVID-19 and Maintaining Skin Health at Once. Untuk itu, waktu kami persilahkan 20 menit, Dr. Putu. Baik, terima kasih Dr. Eli. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Satgas COVID atas kesempatannya pada siang ini pada saya untuk mengisi acara rutin webinar siang juga kepada Dr. Fajar dan kepada pembicara sebelumnya Dr. Budi Antariksa. Selamat siang kepada peserta webinar. Saya diberi tugas untuk membawakan presentasi dengan judul Preventing COVID-19 and Maintaining Skin Health at Once. Next. Lanjut. Jadi tadi telah diterangkan panjang lebar oleh pembicara sebelumnya, virus ini ada suatu virus baru yang akhir 2019 awalnya diberi nama tahun 2020 oleh WHO karena semakin meluas dan terjadi pandemi, yaitu diberi nama COVID-19. Lanjut. Dengan semakin meluasnya infeksi COVID-19 ini juga mengancam kesehatan tidak hanya di Indonesia tapi secara dunia, dan juga ternyata mengancam masalah ekonomi belum ditemukan, sehingga kita harus beri metode lain untuk mengurangi penyebaran penyakit ini. Tentunya alternatif yang dicari itu harus yang sesuai dengan bukti-bukti evidence base ya. Jangan sampai mengikuti yang salah, misalnya minum desinfektan disarankan oleh Presiden Trump dan lain sebagainya. Nah, untuk virus coronavirus ini sendiri, untuk vaksinnya sendiri masih dalam trial, dan dikatakan oleh WHO mungkin pada sekitar 2021 baru akan bisa dipasarkan. Lanjut. Jadi tugasnya untuk mencegah penyebaran dari virus ini ada beberapa langkah, yaitu dengan langkah umum ya, yaitu bisa dengan istirahat yang cukup, melakukan aktivitas fisik yang rutin, kemudian berjemur matahari, diet yang sehat, dan intervensi nutrisi bila diperlukan, kemudian manajemen stres, dan hidup yang sehat. Jadi healthy lifestyle. Lanjut. Seperti kita ketahui bahwa kulit ini secara selalu menerima paparan dari lingkungan
yang mengandung proeksidan dari berbagai sumber, yaitu antara lain sinar UV, rokok, bahkan ozon. Semua itu tentu menyebabkan adanya reaktif oksigen spesies atau radikal bebas, dan ini bila terpapar terus-menerus bisa menyebabkan kerusakan pada kulit, antara lain keganasan pada kulit dan photoaging. Reaktif oksigen spesies ini mampu mengoksidasi lemak, protein, dan DNA dari sel tubuh. Dia menghasilkan produk oksidasi, di mana produk oksidasi ini akan ditangkap oleh secara natural, itu tubuh punya antioksidan dan dia akan ditangkap oleh antioksidan yang ada di tubuh untuk melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. Lanjut. Akan tetapi apabila pada suatu keadaan tertentu, jadi ini ada seperti timbangan ya, keseimbangan antara stres oksidatif dan antioksidan. Jadi pada kondisi normal itu sama dengan antioksidan tadi. Radikal bebas atau tubuh kita. Jadi terjadi ketidakseimbangan atau yang disebut dengan kondisi stres oksidatif. Dilihat di sebelah itu adalah ketidakseimbangan antara reaktif oksigen spesies ini bisa menimbulkan kerusakan pada mitokondria dan pada DNA, sehingga bisa menimbulkan krisis energi, kematian sel, dan bahkan pada kerusakan DNA menyebabkan onkogenesis, di mana bisa menyebabkan keganasan pada kulit. Pada kulit sendiri, efek dari oxidative stress ini yang berlebihan itu adalah antara lain anti-aging dan keganasan tadi. Lanjut. Nah, tadi ada beberapa cara yang untuk meningkatkan imun. Salah satunya adalah dengan physical exercise. Jadi physical exercise ini bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi disarankan adalah exercise yang moderate, ya, dilakukan 3-5 kali seminggu selama rentang waktu 30-45 menit. Ini bisa dikatakan bisa merilis hormon stres, menurunkan inflamasi, meningkatkan fungsi mikrobial killing atau efek membunuh mikroba, kemudian bisa meningkatkan hemostasis, meningkatkan sitokin, dan merangsang antibodi. Next. Jadi ini beberapa aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah atau selama stay at home. Jadi yang ringan-ringan, tidak disarankan untuk melakukan aktivitas fisik yang berat seperti lari maraton ya, karena malah bisa menurunkan imunitas. Next. Nah, yang ketiga tadi adalah berjemur matahari. Ini sudah dibahas pada webinar sebelumnya, pada awal-awal webinar Satgas PP. Saya bahas sedikit saja. Jadi paparan sinar matahari itu yang tepat. Jadi dari Perdoski Satgas COVID-19 pada waktu itu adalah melakukan berjemur untuk orang Indonesia dewasa, yaitu antara pukul 9, di mana indeks UVI itu antara 5-6, dilakukan 2-3 kali seminggu selama 5-15 menit secara bertahap ya, kenaikan waktunya. Dan paparan matahari ini dikatakan juga bisa meningkatkan kadar dari vitamin D3 pada tubuh, di mana vitamin D ini nanti berfungsi dalam
meningkatkan imunitas tubuh. Lanjut. Nah, beberapa terapi yang suportif yang disarankan dari salah satu jurnal, karena tadi belum ditemukannya obat-obatan yang spesifik untuk COVID ini dan masih banyak masih dalam penelitian, kemudian juga vaksin juga belum bisa ditemukan, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi menambah dengan beberapa nutrisi atau asupan gizi yang lain. Jadi intervensi nutrisi antara lain vitamin A, B, C, D, E, kemudian omega 3, fatty acid, selenium, zinc, kemudian yang bersifat immunoenhancer yaitu interferon gamma globulin, siklosporin A, Chinese medicine. Ini untuk terapi ya. Kemudian terapi COVID tadi juga sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya, termasuk coronaviral protease inhibitor dan S-proteinase 2 blocker. Kemudian antiviralnya sendiri, remdesivir, lopinavir, bavirin juga masih dalam penelitian mungkin ya. Dan bahan-bahan lain yang bisa sebagai terapi sportif yaitu alpha lipoic acid, salah satunya, kemudian estradiol, fitoestrogen, dan mukroporin. Lanjut, nanti akan saya bahas beberapa di antaranya. Nah, ini adalah tabel dari beberapa nutrisi atau vitamin yang dianjurkan. Jadi ada vitamin E, vitamin C, glutathione, alpha lipoic acid, carotenoids, flavonoids, dan ubiquinone, di mana ini semua bersifat sebagai antioksidan. Kemudian ada beberapa yang memang ada saran dosis hariannya, kemudian yang di sampingnya adalah saran dari level maksimum ya, seperti vitamin E itu bisa mencapai 1000 mg, kemudian vitamin C itu dosis hariannya itu 90 mg, tapi bisa mencapai dosis yang paling tinggi yaitu 2000 mg per hari. Dan lain-lain. Kemudian alpha lipoic acid ini juga, tapi tidak ada kadar yang dianjurkan di sini. Lanjut. Nah, saya akan bahas beberapa, yaitu dari alpha lipoic acid atau yang disebut ALA. ALA ini adalah suatu koenzim yang mempunyai sifat mereduksi pada jaringan mamalia, bisa didapatkan pada sayur-sayuran seperti bayam, brokoli, dan wortel. Dia merupakan antioksidan alami yang disintesis oleh tanaman dan hewan, dan biasanya ada dalam jumlah yang kecil, yaitu 5-25 nanomol per gram pada jaringan tubuh, terutama pada jantung dan hati. ALA ini bisa diberikan secara intravenus maupun secara orally, diabsorpsi di usus kecil, di usus halus, dan didistribusikan ke hepar lewat sirkulasi portal, dan kemudian disirkulasikan ke seluruh tubuh lewat sirkulasi sistemik. ALA ini mempunyai half-life yang sangat pendek, yaitu 30 menit setelah pemberian oral maupun intravenus. Ya, lanjut. ALA ini juga ternyata bisa menghambat hilangnya tocoferol dan ubiquinol pada keratin. Jadi pada lapisan keratin. Jadi ubiquinol dan tocoferol ini apabila disinari matahari itu akan langsung menurun kadarnya pada kulit. Padahal ubiquinol dan tocoferol ini adalah bersifat antioksidan. Penambahan ALA pada tocoferol dan ubiquinol ini kemudian disinari oleh sinar ultraviolet A, itu ternyata bisa mempertahankan kadar tocoferol dan ubiquinol untuk tetap tinggi pada kulit, sehingga efek antioksidannya bekerja maksimal.
Lanjut. ALA ini juga mempunyai efek pada produksi melanin yang dibuktikan pada kultur kulit sel manusia, di mana dia bisa menurunkan produksi melanin sehingga bisa dia menghambat melanogenesis ya, sehingga bisa membuat kulit lebih cerah. Lanjut. Nah, bagaimana mekanisme ALA ini pada infeksi COVID-19? Ini ternyata dia bisa meningkatkan kadar intraselular glutathione. Glutathione sendiri berfungsi sebagai saya lanjut ya. Halo. Oke, Dok. Jadi, Wu et al. Melaporkan bahwa oksidatif stres pada sel host itu merupakan faktor penting untuk terjadinya infeksi pada human coronavirus ini, juga pada orang-orang yang mempunyai G6PD defisiensi. Kemudian penambahan ALA pada sel G6PD ini itu bisa mengurangi kerentanan sel-sel terhadap infeksi coronavirus ini. Jadi di sini ALA dikatakan bisa juga sebagai opsional terapi untuk virus COVID ini. Lanjut. Nah, berikutnya adalah vitamin D. Vitamin D ini juga akhir-akhir ini banyak dicari-cari orang ya, disebut-sebut sebagai salah satu vitamin yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita untuk melawan COVID ini. Jadi memang dari kasus di Wuhan itu didapatkan diberikan penambahan vitamin D dengan dosis tinggi, dikatakan bisa mempercepat lama tinggal di ICU ataupun kesembuhannya lebih cepat. Karena rumah sakit itu adalah salah satu sumber dari tempat kita bisa terjangkit infeksi saluran nafas ini, yang saat ini yang paling banyak adalah mungkin yang paling ditakutkan adalah infeksi dari COVID-19 ini. Jadi disarankan untuk petugas-petugas kesehatan itu untuk mengkonsumsi vitamin D ini. Lanjut. Jadi vitamin D itu vitamin D3 dihasilkan di kulit lewat karena adanya paparan matahari yang mencapai kulit dengan mengubah 7-dehidrokolesterol karena adanya reaksi panas. Kemudian vitamin D3 atau oral vitamin D ini diubah menjadi 25 OHD pada liver dan kemudian diubah menjadi hormonal metabolit, yaitu 1,25-OH2D yang disebut kalsitriol, dan ini adalah bentuk aktifnya yaitu pada ginjal dan pada organ lain yang memerlukan.
Kalsitriol ini nanti yang akan masuk ke reseptor vitamin D, ke inti dari reseptor vitamin D. Lanjut. Nah, bagaimana mekanisme vitamin D ini dalam mengurangi risiko terhadap infeksi virus? Ini ada beberapa mekanisme, yaitu secara fisikal, kemudian cellular natural immunity, kemudian modular adaptive immunity, dan meningkatkan ekspresi gen yang berhubungan dengan antioksidan. Secara fisikal ini vitamin D mempertahankan ikatan pada junction, yaitu tight junction, gap junction, dan adherence junction, yaitu melalui E-kadherin. Biasanya pada infeksi virus itu mengganggu keutuhan dari junction-junction ini. Jadi vitamin D bisa mempertahankan ikatannya itu. Kemudian bisa juga meningkatkan imunitas alami, yaitu cellular natural immunity, lewat induksi dari peptida antimikrobial, antara lain cathelicidin, human cathelicidin, LL37, dan difensin, di mana antimikrobial peptides tersebut secara langsung mempunyai aktivitas antimikrobial terhadap mikroba, baik itu bakteri gram positif maupun gram negatif, kemudian juga virus baik yang envelope maupun yang non-envelope, dan juga terhadap jamur. Kemudian waktu juga mengurangi, ya Dr. Eli, mengurangi cytokine storm yang diinduksi oleh innate immune system, yaitu dengan mengurangi pro-inflammatory T helper 1 cytokine. Kemudian secara meningkatkan modular adaptive immunity, ini memacu cytokine production yang dihasilkan oleh T helper 2 sel, kemudian memacu induksi T regulator sel, sehingga dia menghambat proses peradangan pada sel-sel. Kemudian dia juga meningkatkan ekspresi gen ini pada glutathione, karena glutathione juga mempunyai efek antioksidan. Ya, lanjut. Jadi vitamin D ini konsentrasi yang disarankan normal pada manusia itu adalah 40 sampai 50 nanogram per mililiter. Kebanyakan ternyata orang Indonesia ini mengalami insufisiensi, ya, jadi kadarnya di bawah konsentrasi yang disarankan. Untuk itu biasanya ada yang menyarankan memberikan loading dose untuk mencapai konsentrasi 40 sampai 50 nanogram per mililiter. Ada beberapa saran literatur, ada yang 100.000 sampai 200.000 selama 8 minggu, kemudian dilanjut dengan maintaining dose, kemudian ada juga yang 10.000 per hari selama 1 bulan, kemudian dilanjut 5.000 international unit per hari untuk maintaining dose. Maintaining dose yang disarankan adalah 2.000 sampai 5.000 international unit per hari. Pada review baru-baru ini dikatakan vitamin D loading dose dosis tinggi, yaitu 200.000 sampai 300.000 international unit, ini bisa menurunkan resiko dan keparahan dari infeksi COVID-19. Lanjut. Vitamin C berikutnya, ini tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya, dia merupakan berperan pada sintesis kolagen pada jaringan konektif, kemudian juga bisa menimbulkan mensupport fungsi imun dan mencegah dari infeksi yang disebabkan oleh coronavirus ini. Kemudian ada trials pada manusia, ada 3, itu menyebutkan bahwa terjadi pada pemberian vitamin C ini dilaporkan bisa menurunkan insiden dari pneumonia. Sehingga vitamin C ini mencegah kerentanan
saluran nafas bawah terhadap terjadinya infeksi. Ya, lanjut. Berikutnya adalah selenium. Selenium ini merupakan elemen yang penting yang pada mamalia, kemudian memerankan peran untuk mempertahankan tubuh dari infeksi, penyakit-penyakit infeksi. Kekurangan selenium ini bisa memicu pada imunitas dari host atau inangnya, juga mempercepat terjadinya mutasi pada berbagai macam virus sehingga bisa meningkatkan virulensi virus. Pada beberapa trial itu dilaporkan bahwa selenium, kekurangan selenium juga tidak hanya meningkatkan kerentanan terhadap terjadinya influenza, tapi juga bisa mengubah genom dari virus Coxsackie sehingga dia menjadi lebih virulen. Kemudian selenium ini dengan vitamin E itu bisa kombinasi dengan vitamin E itu bisa mencegah pembentukan radikal bebas dan mencegah kerusakan oksidatif pada sel dan jaringan. Jadi selenium ini bisa sebagai alternatif untuk pengobatan virus COVID-19 ini. Lanjut. Berikutnya adalah zinc. Zinc ini merupakan trace mineral pada bahan makanan, jadi biasanya sangat kecil kadarnya dan sangat penting untuk mempertahankan imunitas sel baik innate maupun adaptif. Meningkatnya konsentrasi intraseluler zinc ini bisa secara efisien itu mengganggu atau merusak replikasi dari berbagai macam RNA virus. Jadi zinc dikatakan juga sebagai salah satu suplemen yang bukan hanya dia berhubungan dengan simptom COVID-19 seperti diare, tapi juga infeksi dari saluran nafas bawah, tapi juga bisa melawan COVID-19 sendiri. Lanjut. Waktunya habis, Dokter. Berikutnya vitamin E ya, sedikit lagi Dr. Eli. Vitamin E ini larut dalam lemak, tadi sudah disebutkan kombinasinya dengan selenium itu bisa meningkatkan virulensi dari Coxsackie virus. Lanjut. Kemudian langkah untuk meningkatkan imunitas itu adalah dengan stress management. Jadi ada 3 langkah untuk supaya tidak stres dalam menghadapi pandemi COVID ini, yaitu mungkin bisa sharing bagaimana perasaannya kepada orang yang bisa diajak berbicara, berkomunikasi, kemudian sering-sering memfilter apa yang dibaca, dilihat, jangan sering-sering melihat berita-berita yang tidak benar atau hoax mungkin, kemudian menjalankan healthy lifestyle. Karena next ya, kita tidak tahu kapan akhir pandemi ini akan berakhir, banyak sekali prediksi. Kemudian kita harus hidup dengan new normal, yaitu beradaptasi, mungkin hidup bersama dengan COVID-19 ini sampai ditemukannya vaksin. Next. Jadi sebaiknya tetap menjalankan hidup sehat seperti physical distancing, mencuci tangan dengan air dan sabun, selalu memakai masker, juga menghentikan merokok. Kemudian bagi pekerja kesehatan itu selalu disarankan untuk menggunakan APD yang tepat dan sesuai di mana dia berada bila sesuai dengan level-levelnya supaya tidak tertular oleh COVID-19 ini. Dan sebagai ringkasan, oxidative stress ini berperan pada organ dan pada
organ dan sistem organ dysfunction termasuk kulit. Kemudian pengobatan secara umum ini sangat penting untuk meningkatkan respon imun manusia terhadap adanya infeksi virus. Pemberian suplemen yang mengandung multiple mikronutrien yang mempunyai peran dalam meningkatkan imun serta fungsi imun itu bisa mengurangi resiko terjadinya infeksi, juga mencegah kulit dari efek oxidative stress antara lain photoaging dan skin cancer. Ya. Sekian dari saya. Stay healthy, stay safe, and stay strong untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Niputu Susari Widyaningsih, SPKK FINSDIVI FADIV, yang telah menyampaikan dengan bagus sekali. Sekarang kita lanjutkan untuk diskusi, waktu hanya 15 menit. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Dr. Budi, sudah siap Dr. Budi? Halo Dr. Budi. Oh, lagi di unmute. Oh, ya, siap dok. Ya, halo Dr. Budi. Ya dok. Sudah banyak pertanyaan. Dr. Niputu Susari, siap ya dok? Pertanyaan pertama, karena waktunya yang sangat pendek, ini ada mungkin yang bisa disampaikan. Yang pertama, yang lucu untuk Dr. Budi ya ini, biar ramai. Apakah penularan COVID-19 bisa melalui sperma? Yang kedua, bagaimanakah pendapat tentang transfusi plasma darah dengan IgG positif? Apakah dapat menyebabkan terapi atau pencegahan terhadap COVID-19? Ini dari Dr. Subagio, dok, pertanyaannya. Iya dok, terima kasih. Saya jawab dulu ya. Iya dok. Ya, jadi kalau untuk sperma, ada beberapa penelitian yang menyatakan itu ada. Gitu. Tapi saya nggak tahu jumlahnya banyak atau tidak, dan juga itu baru berupa penelitian ya, belum dinyatakan secara jelas seperti halnya seperti dari droplet ya, seperti itu ya. Jadi apakah spermanya itu nanti akan berisi dari si COVID, terus nanti apakah dia bisa menularkan via hubungan seksual, nanti yang mitranya atau untuk yang hubungan seksual terjadi tertularan COVID-nya itu sendiri, sampai sekarang sih belum ada teori tentang hal itu di situ. Ya. Karena tetap harus ada S2 yang sebagai pintu masuknya dia, lock and key-nya itu harus ada, gitu ya. Lalu, jadi saya belum bisa menjawab itu benar atau tidaknya untuk jawabannya ya. Lalu untuk convalescent plasma, ya memang ini adalah salah satu cara untuk yang lebih cepat. Karena sampai saat ini untuk pengobatan dari COVID-19 ini masih istilahnya meraba-raba. Ya. Untuk ditunggu sampai ada vaksin butuh setahun lebih. Untuk obat-obatan ya sampai saat ini yang mulai jadi kandidat adalah remdesivir. Akan tetapi juga jumlahnya masih belum banyak gitu ya. Jadi plasma konvalesen salah satu jawaban. Diambil plasma dari orang-orang yang sudah sembuh dari COVID yang relatif, yang COVID yang berat, dan itu bisa disembuhkan. Dari antibodinya nanti akan diambil, disarikan, dan nanti akan langsung diinfuskan ke pasien yang COVID. Dan nampaknya kalau tidak salah di RSPAD atau dari Dr. Monica itu, dia sudah melakukannya untuk 3 pasien dan hasilnya baik ya, dari 5 pasien. Tapi ada 1 pasien yang sedang dicobakan, tapi mungkin karena kondisinya jelek sekali, akhirnya juga meninggal juga. Gitu dok. Ya, terima kasih Dr. Budi. Kita seleng pertanyaan untuk Dr. Niputu Susari.
walaupun tadi sudah dijelaskan, mengenai vitamin D, peranannya terhadap COVID-19, lalu untuk digunakan pencegahan, itu minumnya berapa lama, serta dosisnya berapa untuk orang yang belum terkena COVID-19. Untuk Dr. Niputu Susari, Dok. Ya, baik, Dr. Eli, saya coba jawab ya. Vitamin D tadi ada 4 mekanisme ya. Physical barrier, kemudian meningkatkan cellular innate immunity, meningkatkan cellular adaptive immunity, kemudian juga bisa meningkatkan ekspresi gen yang berhubungan dengan antioksidan, yaitu meningkatkan glutathione tadi. Jadi pada COVID ini karena ada terjadi peningkatan sel-sel radang yang sangat hebat, jadi cytokine storm itu dengan asupan vitamin D itu bisa menurunkan sel-sel peradangan tadi, jadi sangat membantu. Kemudian dikatakan, tadi ditanyakan dosisnya, jadi sebaiknya berapa ya dosis itu paling bagus, itu apabila kita sebelumnya mengukur dulu, memeriksakan kadar vitamin D kita masing-masing, karena ternyata walaupun kita tinggal di daerah khatulistiwa, itu banyak yang mengalami insufisiensi vitamin D, itu biasanya kadarnya di bawah kadar yang dianjurkan tadi, itu di bawah 30 ya, 20-30. Kalau di bawah itu lagi 10 tuh biasanya defisiensi. Jadi kita harus tahu kadar sebelumnya. Lebih baik adalah itu kalau memang jauh untuk mencapai kadar yang dianjurkan, yaitu tadi 40-60 nanogram per mililiter, itu ada yang menganjurkan kita loading dose dulu. Loading dose itu ada yang menggunakan tadi 10.000 international unit selama 1 bulan, terus-menerus ya per hari. Kemudian baru setelah itu diturunkan maintaining dose itu 5.000 international unit per hari. Untuk maintaining dose itu biasanya disarankan 2.000 sampai 5.000 international unit ya. Akan tetapi pada orang tua ataupun orang dengan komorbid, wanita hamil, itu biasanya dibutuhkan dosis yang lebih tinggi. Jadi saran saya memeriksakan dulu supaya kita tahu berapa nih kekurangan yang akan dikejar. Kemudian mungkin setelah loading dose kita kalau bisa periksa lagi, tapi kalau nggak bisa periksa ya langsung diturunkan ke dosis maintenance tadi, yaitu sekitar 2.000 sampai 5.000 international unit per harinya. Ya. Terima kasih Dr. Niputu Susari. Pertanyaan selanjutnya yaitu ditujukan untuk Dr. Budi. Pertanyaan dari Dr. Yulianto. Masuknya virus COVID-19 lewat reseptor ACE di paru-paru. Kita tahu di kulit juga ada reseptor tersebut. Apakah kemungkinan virus COVID-19 juga menyerang kulit? Mohon Dr. Budi Antariksa. Kalau menyerang ke kulit atau masuk dari kulit, saya sendiri nggak begitu yakin ya dok ya, karena dia ada lapisan kulitnya kan lebih tebal ya daripada saluran napas yang mungkin hanya mukosa, gitu ya. Lalu akan tetapi kalau manifestasi di kulit pasti ada, karena ada beberapa penelitian atau jurnal pun juga sudah menyatakan ada manifestasi di kulit. Yeah. Ada erupsi atau dermatitis kayak gitu-gitu. Kalau nggak salah itu ada di kulit. Jadi kalau untuk masuknya via kulit, dalam keadaan dia kulitnya tidak ada kerusakan ataupun tidak ada lesi yang bisa menyebabkan mukosanya terpapar, ya saya rasa sih kemungkinan enggak sih dok. Gitu. Iya. Terima kasih dok. Lalu pertanyaan untuk Dr. Budi lagi dari Dr. Gita, spesialis kulit dan kelamin. Teknik pemeriksaan sputum apakah sama dengan pemeriksaan pada TB dok? Ya,
Relatif sih sama dok, sputum. Pemeriksaannya seperti dengan TB. Cuman yang perlu diperhatikan adalah apakah jumlah sputumnya kuat atau adekuat atau enggak, gitu ya, cukup atau tidak. Yang kedua adalah hati-hati dalam proses membatukan dan juga mengumpulkan sputumnya. Itu juga kalau bisa sih di ruangan tersendiri yang seperti ada chamber gitu ya. Jadi pasien itu di situ, terus nanti ada tekanan negatifnya supaya virus-virus yang ada di dalam sputumnya itu pada saat dia batuk kan pasti juga ada dropletnya itu dok. Dan itu bisa kemana-mana kalau tidak aman daerahnya. Jadi ya mesti diperhatikan adalah mungkin di dalam chamber, terus dikumpulkan selama dia membatukkan, nanti ditutup dengan tutup yang rapat sehingga bisa dimasukkan ke dalam VTM-nya. Demikian dok. Iya, terima kasih. Satu lagi dokter dari Dokter Luciana, bahwa pada lelaki itu menjadi salah satu faktor pada early warning score COVID-19. Apakah dari PDP itu pernah ada pembahasan mengenai resiko penularan melalui kulit? Terima kasih. Bagaimana dok? PDP? Jadi pada lelaki itu kan menjadi salah satu faktor pada early warning score COVID-19. Ya. Apakah dari PDP itu pernah ada pembahasan mengenai resiko penularan melalui kulit? Ini kok kayaknya sih enggak ada dok ya kalau penularan dari kulit ya. Cuman kalau untuk masalah gender, memang di laki-laki itu age-nya itu lebih banyak daripada yang perempuan. Gitu. Makanya kalau kita perhatikan jumlah pasien-pasien yang laki-laki itu lebih dominan daripada yang perempuan. Demikian dok. Iya, gitu ya dok. Lalu ini ada lagi dok, untuk dokter Budi lagi. Penyakit NLR dan ronsen torak dengan rapid test lebih besar menuju mana untuk diagnosis screening dok? Kalau untuk diagnosis screening, tentunya dari gejalanya dulu dok ya. Gejalanya dulu, terus paling awal mungkin yang paling bisa mengendusnya adalah rapid test. Rapid test. Tapi semuanya sebenarnya sih ada keterbatasan gitu ya. Kalau rapid test yang terlalu awal, mungkin dia masih belum bisa positif dua-duanya, masih negatif. Tadi saya bilang dari diagram itu, pada hari ke-7 lah baru bisa kita lakukan pemeriksaan rapid test. Gitu ya. Lalu kalau untuk NLR atau ronsen toraks ya sesuai dengan gejalanya. Kalau memang ada gejala batuk, ada sesak, sebaiknya di ronsen toraks. Terus pemeriksaan untuk NLR lumayan untuk menilai apakah dia terjadi penurunan daya tahan tubuh dan juga lebih mengarah ke infeksi akibat virus. Itu juga bisa untuk memprediksi dari COVID-nya itu sendiri. Iya. Demikian dok. Ya, karena kan sekarang ini rasanya semua daerah sudah red zone ya dok ya. Iya benar. Iya, maka itu kita harus saling menjaga dan hati-hati. Ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tetapi waktu sudah berakhir. Mungkin nanti kita bisa menjawab lewat WA dok di situ. Ya, silakan dokter. Iya, saya mengucapkan terima kasih kepada dua pembicara yang telah menyampaikan topik yang sangat bagus dan sangat jelas sekali untuk Dr. Budi Antariksa, spesialis paru konsultan, dan Dr. Niputu Susari Widyaningsih. Sebagai kesimpulan pada siang hari ini, bahwa COVID-19, Coronavirus Disease 2019, yaitu dengan nama virusnya SARS-CoV-2, di mana genusnya adalah beta coronavirus. Dikatakan bahwa diagnosis ini ditegakkan berdasarkan anamnesa, yaitu gejala klinik, riwayat perjalanan, riwayat kontak, serta pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, lab, PCR, dan radiologi.
Mengenai derajat keparahan gejala, yaitu ada tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan krisis. Pasien dinyatakan sembuh bila klinis perbaikan, lalu swab tenggorokan PCR yaitu 2 kali negatif selang 2 hari. Dan untuk yang kesimpulan yang kedua, ternyata suplemen yang mengandung vitamin C, vitamin E, alpha lipoic acid, zinc, selenium, seperti yang didapat pada seloksi AA, dapat mencegah COVID-19 dengan meningkatnya daya tahan tubuh. Selain itu, dapat menghambat penuaan kulit di era pandemi. Tetapi tetap dianjurkan bahwa cuci tangan, air, dan sabun harus tetap dilakukan. Gunakan masker, stop merokok, hindari interaksi langsung, lalu social distancing adalah sangat penting dan meningkatkan imun tubuh. Acara ini saya mengucapkan terima kasih kepada Satgas Perdoski, Ketua Perdoski, juga pembicara, co-host, dan host. Juga terutama acara ini disponsori oleh PT Veron, di mana salah satu PT Veron mempunyai seloksi AA. Dan jangan lupa, yaitu di sini ada peduli COVID-19, bahwa Perdoski juga menerima donasi yang dapat ditransfer ke rekening mandiri atas nama Herliani Maria Purba atau Tia Febrianti, nomor rekening 1220009749402, di mana donasi ini juga akan digunakan untuk membantu mencegah COVID-19. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah ikut di dalam webinar Perdoski pada hari ini, juga seluruh host dan co-host serta Ketua Perdoski, pembicara, dan juga saat ini ada seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. Fajar yang telah menyampaikan sambutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan kegiatan.